Oke, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur seberapa kami yang hadir malam hari ini di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menibahkan kami, Engkau yang memilih kami untuk kami boleh ikut di dalam acara ini. Tuhan, bukan satu kebetulan kami ada malam hari ini, karena kami tahu segala rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada bersama dengan saudara-saudara yang lain di tempat ini untuk mengikuti Tuhan acara doa ini. Terima kasih Tuhan kalau kami mau bersharing, Kau urapi kami, biar kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti akan segala firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus saja kami boleh menjadi pelaku atas firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat malam semuanya, saya bersyukur nih, banyak ibu-ibu nih yang luar biasa. Bu Yeni Latif, wah ini terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Ogan, Pak Robert, dan semua nih kawan-kawan yang ada di malam hari ini, di tempat ini. Dan bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Kalau kita ambil tema, mengapa saya ambil tema, mengapa saya harus berdoa gitu kan. Ini kalau kita cari, kalau kita bongkar, ini banyak sekali gitu. Mengapa saya harus berdoa? Nah itu tadi contohnya Pak Robert, terus ibu yang berdoa juga, ibu yang melayani, semua diawali dengan berdoa. Jadi rasanya, wah aneh sih ya nanyanya kok mengapa saya harus berdoa gitu ya. Nah mari kita batasin malam hari ini, karena terlalu banyaknya hal-hal yang bisa kita dapatkan dari tema ini gitu ya. Kita batasi mengenai tujuan doa, diantaranya yang tadi saya katakan begitu banyak ya. Tapi mari kita batasi dengan yang satu ini ya. Kita berdoa supaya kita memperoleh roh yang kuat atau excellent spirit. Jadi artinya kita ke dalam ya. Yang tadi kita banyak melihat hal-hal yang keluar gitu ya. Yang kedua, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, karena Rasul Paulus banyak sekali menulis gini, aku berdoa supaya kamu memiliki hikmat. Aku berdoa supaya kamu mempunyai kekuatan. Aku berdoa. Gitu ya. Sebagai seorang leader, dia selalu mendoakan orang-orang yang dia pimpin. Gitu. Nah, membangun roh yang kuat atau membangun excellent spirit itu sebetulnya apa? Membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Membangun karakter Kristus itu maksudnya adalah membangun manusia rohani kita. Nah, membangun manusia rohani ini tidak bisa dengan program. Ini terus-menerus sepanjang umur hidup kita bangun terus. Karena nggak ada batasnya. Dan memang kita butuh ini. Membangun manusia rohani. Ya, karena beberapa waktu yang lalu, waktu saya dari Tomang Chapter, kita mengadakan dalam member meeting, ambil satu tema, manusia rohani. Ya, beberapa ada yang setuju, beberapa ada yang nggak setuju. Dari rencana 1 minggu menjadi 4 minggu, sampai akhirnya 6 bulan kita bikin. Karena apa? Membangun manusia rohani atau kita membongkar tentang manusia rohani ini begitu banyak ya, dan setiap orang yang membongkar ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa sampai akhirnya kita harus batasi juga. Kita membangun manusia rohani tentunya ada cara dan ada materinya untuk membangun. Bagaimana caranya kita membangun? Nggak ada cara lain, cuma hidup dipimpin roh. Roh Kudus yang akan memimpin kita sampai kita boleh memiliki roh yang excellent. Tentu dia akan pimpin sesuai dengan firman. Nggak menyimpang dari ini. Karena Roh Kudus selalu bekerja dengan firman. Dan firman itu akan dijelaskan, digenapi oleh Roh Kudus sendiri. Kalau kita mengalami kesulitan dalam belajar, kita tanya kepada roh pengajar ini. Galatia 5 ayat 24 sampai 26 gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu dulu kuncinya.
baru dilanjutkan, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, ini cirinya. Kalau kita mengaku kita hidup dipimpin roh, gitu ya, ayat 26 ini mesti menjadi cirinya, gitu, menjadi tanda. Janganlah kita saling menantang, ya, dan saling mendengki apalagi, gitu ya. Karena hal ini bukan karakter orang hidup dipimpin roh. Nah, satu-satu pelan-pelan kita belajar. Memang hidup dipimpin roh ini bahasanya enak, enak dibicarakan, tetapi nggak terlalu mudah juga untuk kita kerjakan. Loh, kalau begitu jadi susah pada enggak juga. Dimulai dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu dulu kuncinya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kuncinya. Baru kita bisa meningkat ke yang lain, gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, atau hidup dipimpin roh kalau kita tidak mengenal roh itu. Kita nggak mungkin menyerahkan segalanya kepada sesuatu atau seseorang yang kita nggak kenal, nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu, kita terus belajar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak akan bisa berubah kalau kita tidak mau dirubah dengan cara mempersembahkan tubuh kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pembaharuan paradigma dimulai dari persembahan tubuh dulu di ayat 1. Baru kita bisa masuk ke ayat 2. Kalau nggak bisa. Gitu. Karena kita bawa cara kita sendiri. Gitu. Kita mau atur sendiri semuanya. Gitu. Nah, oleh sebab itu, membangun manusia rohani itu, atau membangun roh yang excellent itu, bukan satu perkara yang sulit kalau kita mulai dari mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dimanifestasikan, dibuktikan kepada hidup dipimpin roh. Baru kita bisa mengalami pembaharuan budi. Dan pembaharuan budi ini bukan instan. Sedikit demi sedikit, ada lagi yang mesti diperbaikin, gagal lagi, ada lagi yang mesti diperbaikin, gagal lagi, yang lain gitu. Nah, oleh sebab itu, tadi dikatakan, ini bukan program. Ini harus menjadi gaya hidup yang terus-menerus dikerjakan dan dibangun. Ya. Bagaimana kita membangun roh yang kuat ini? Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini alasan mengapa FGBMFI untuk menjadi anggota harus orang yang sudah memiliki roh Kristus. Harus memiliki roh kudus. Ini alasannya. Karena hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana kita mau berakar dan dibangun kalau kita bukan milik Dia? Karena kita mungkin ingat ini, gambar ini. Setiap kali kita ingat ilustrasi ini, kita mulai mengingat bahwa kita harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita membangun kerohanian kita, membangun iman kita di atas dasar batu karang yang teguh ini, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita, sehingga kita berani mempersembahkan tubuh kita, dan kita berani hidup dipimpin roh, atau dengan lain perkataan, kita berani trust in God, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, bangunlah iman kita bukan di atas dasar kesaksian, tetapi di atas dasar firman Tuhan. Karena seringkali mungkin kita semua juga seringkali mendengar gini ya, kalau Tuhan bisa melakukan ini kepada saya, Tuhan juga bisa melakukannya kepada Anda. Amin, kita teriakin, amin gitu kan. Belum tentu. Karena dia yang berdaulat atas kita. Kita tidak menaruh iman kita di atas dasar kesaksian. Puji Tuhan, tadi kita dengar Pak Robert, puji Tuhan, kita dengar Ibu Yuli, Ibu Yeni, bagaimana memiliki hati supaya ada keluarganya yang masih tersisa itu bisa datang kepada Tuhan. Kenapa dia punya hati seperti itu? Karena dia memberi dirinya dipimpin Roh, sehingga memiliki pikiran Kristus, yaitu apa? Supaya semua orang diselamatkan di dalam Tuhan. Jadi bukannya kita kepingin, gitu ya, tapi heran, gitu ya. Kok kita bisa memiliki kehendak itu atau pikiran-pikiran seperti itu? Ya karena memang Roh Allah yang ada di dalam kita, itulah yang memimpin kita masuk ke dalam pikiran Kristus, supaya setiap orang diselamatkan di dalam Dia. Tuhan pakai kita untuk menjadi apa? Pemberita kabar baik kepada semua orang. Salah satu misi kita yang pertama adalah membawa kabar baik kepada setiap orang. Jadi kalau ditanya, kalau gitu kita harus menyelamatkan orang, bro, lupakan itu karena Anda tidak disuruh menyelamatkan orang. Karena firman Tuhan berkata, kita ini disuruh bersaksi, menjadi saksi Kristus di mana saja berada. Bicara keselamatan itu, bicara kerja Roh Kudus. Jadi kalau Anda tanya, Pak Dharma, berapa banyak orang yang sudah bertobat atau berapa banyak jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan? Saya nggak pernah. Yang saya lakukan adalah saya bersaksi di mana-mana tentang Kristus saja. Kalau ada orang yang mau menyerahkan dirinya, monggo. Ya, ini pernah sering kali saya ingatkan kepada teman-teman, sering kali saya saksikan. Satu kali seorang kawan bilang begini, Pak Dharma, tolong berdoa untuk saya punya kakak, karena udah banyak orang bawa bersaksi kepada dia, supaya dia mau menerima keselamatan, tapi dianya mangkrang aja gitu. Udah berapa lama? Udah lama, udah tahunan gitu. Cobalah katanya Pak Dharma gitu. Ayo kita datang ke sana. Singkat aja Pak, saya datang sana, saya datang berdua, saya bilang sama teman kepada dia gini, Pak, kami berdua ini, kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami meninggal, kami ada bersama dengan Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan, di mana Tuhan Yesus berada? Dia ada bersama dengan Bapa di dalam kekekalan yang namanya sorga. Kalau Bapak mati, Bapak kemana? Nggak tahu. Mau ikut terima Yesus supaya kita bersama-sama nanti. Mau. Dia heran, kok bisa Pak Dharma? Bukan. Sekian tahun ditaburin oleh banyak orang. Ditaburin firman Tuhan, ditantang oleh banyak kawan-kawan. Dia masih mengeraskan hatinya. Ini waktunya Tuhan tuai dia. Dengan mudah saja kita beritakan yang sederhana. Itulah waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, tugas kita adalah di mana-mana bersaksi, menyaksikan Kristus. Karena kita nggak tahu siapa dan apakah orang ini memang sudah waktunya untuk dituai, kita nggak tahu. Gitu. Oleh sebab itu, bersaksi saja. Di mana-mana, ya bersaksi saja. Gitu. Oleh sebab itu, mari kita bangun iman kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau kita tidak bangun iman kita dengan benar, satu saat nanti seorang kawan saya pernah saya tanya gini, dengan semangat dia bersaksi, lalu saya tanya gini, you yakin soal keselamatannya? You cerita-cerita sama orang, mau bawa orang kepada Tuhan, you yakin dia selamat? Gitu. Dia bengong, ya itu mah terserah Tuhan, Nundar. Kita kan nggak tahu, dia bilang gitu. Nah itu gimana coba?
Karena apa? Dia biasa menaruh imannya di atas kesaksian, pengalaman, tapi bukan di atas kebenaran. Gitu. Oleh sebab itu, mari kita bangun iman kita di atas firman Tuhan, bukan di atas kesaksian. Banyak kawan-kawan senior di tempat ini, gitu ya. Banyak ibu-ibu yang senior juga. Mari kita terus bersaksi kepada rekan-rekan kita, terutama yang masih junior, supaya mereka memiliki iman yang kokoh. Firman Tuhan bilang, supaya mereka tuh mau berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Dan supaya teguh di dalam iman. Kalau dia cuma dibangun di atas kesaksian, bagaimana punya iman yang teguh? Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Supaya teguh iman kita. Oleh sebab itu, kembali lagi Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, kita punya ilustrasi seperti ini. Ini adalah FGB Man, termasuk LOF-nya, siapa saja, gitu ya. Kita dibangun di atas dasar yang kuat, batu karang yang teguh, Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui doa, melalui kemana-mana kita bersaksi. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar bagaimana bersaksi, kita pergi untuk menyaksikan. Bahkan hari-hari ini kita diperlengkapi dengan elektronik dan juga majalah Voice. Majalah Voice itu sebetulnya satu majalah yang menceritakan bahwa Yesus Tuhan kita tuh sampai sekarang masih eksis dan dia masih berkuasa dan dia masih melakukan apa yang tercatat di Alkitab sekian puluh tahun yang lalu. Nah, itu tugas kita. Yang selanjutnya, selain tadi kita membangun roh yang kuat, kita juga berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 9-10, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa. Pemimpin mendengar kesaksian daripada orang-orang yang dia pimpin melalui orang lain. Kesaksian imannya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya karena kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah. Kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita akan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bukannya dipenuhi kepalanya, tetapi supaya rohnya juga berkobar-kobar. Leader, saya tahu di sini semua leader. Sudahkah kita melakukan ini? Supaya orang-orang yang kita pimpin itu boleh memiliki hikmat dan pengertian yang benar tentang Tuhan kita. Terutama untuk kehendaknya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mengenali callingnya, personal calling, pribadinya. Panggilan pribadinya apa di dalam Tuhan. Tuhan panggil dia sebagai apa. Nah, kalau udah tahu, maka buatlah komitmen bahwa aku akan hidup di dalam callingku. Saya kenal teman-teman Kelapa Gading banyak ini. Mereka komit dengan panggilannya. Mereka nggak mengiri menganan, gitu. Fokus dengan panggilannya. Sehingga saya tahu bahwa mereka hidup di dalam personal calling-nya dengan penuh komitmen. Gitu. Kalau kita mengenal calling kita, hidup di dalam komitmen, tentunya komitmen apa? Komitmen menjadi murid Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita ngaku jadi murid,
seharusnya kita berbuah. Melalui apa? Perubahan. Ya, seringkali saya ingatkan gini, jangan kepengen berbuah, berubah aja nanti kan berbuah. Gitu. Dan kalau kita memang murid, cobalah di dalam personal calling kita, di dalam personal komitmen kita, hidup di dalam talenta dan karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua, pribadi lepas pribadi, dan itu sangat pribadi dan itu berbeda-beda, kenalin dan hidup di dalamnya. Itulah sebabnya kita berdoa. Nah, untuk bisa kita belajar sampai ke sini, bagaimana itu dibutuhkan lingkungan dan asupan lingkungannya adalah komunitas rohani, kita di Full Gospel adalah chapter. Dan asupannya adalah firman Tuhan, Alkitabnya. Jadi pada waktu di dalam lingkungan ada orang-orang yang ya namanya sedang bertumbuh gitu kan, masih nyeleneh-nyeleneh ngomongnya, masih yang kurang pas, kita ingatkan. Ya, itu tugas kita. Ingatkan kepada mereka. Supaya jangan dibiarkan. Jangan nanti dibilang, itu mah bukan urusan saya lah, biarin aja dia. Ya. Jangan. Supaya apa? Kita semua bisa bertumbuh. Oke, kalau begitu saudara, mari bangun personal komitmen Anda. Ya, bangun personal komitmen dan hidup di dalam personal komitmen Anda. Tujuannya ke dalam kita membangun manusia rohani kita. Itu komitmen kita, mau membangun manusia rohani kita. Keluar, kita berfungsi untuk orang lain. Berfungsi membangun manusia rohani kawan-kawan kita. Nah, itu sebabnya saya sering ingatkan, Anda ada di Full Gospel, bukan untuk jabatan, bro. Anda ada di Full Gospel untuk berfungsi. Nanti satu saat akan ada orang yang berkata, aku berubah seperti ini karena Anda loh. Maka Anda sudah menjadi history maker bagi dia. Jangan pengen menjadi history maker, lakukan aja. Berfungsi aja. Nanti kan Anda menjadi history maker di sana, gitu kan. Nah, lalu apa komitmen Anda? Apakah kita sudah lakukan ini semua? Jadi, kita berdoa untuk membangun excellent spirit kita, dan kita berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi semuanya nanti akan bertumbuh dengan sendirinya. Oleh sebab itu, mari kawan-kawan, mungkin waktu saya kasih tema ini, mengapa saya berdoa? Wah, saya akan bongkar jauh panjang lebar, nggak usah. Ya, karena kalau kita bongkar ini mengapa saya berdoa, terlalu banyak alasannya mengapa kita berdoa. Gitu ya. Dan saya lebih banyak nggak ngartinya daripada ngartinya. Lebih baik saya bersharing dengan apa yang saya ngerti gitu. Ya, untuk membangun manusia rohani kita dan juga untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau dua hal ini kita kerjakan, kita dapatkan, maka orang melihat kita di dalam perubahan, maka dia akan berbuah. Saya nggak panjangkan, tapi di sini Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah bersharing, dan Engkau yang terus akan lanjutkan Tuhan, supaya apa yang sudah kami sharingkan ini boleh kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus saja. Terpujilah nama-Mu di dalam